Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nugur Pratama dengan NIM 230209501046 dari kelas PTKD Angkatan 23, mata kuliah Teknik Kendali Digital. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara menginstal Arduino IDE atau Arduino IDEA. Dan saya akan juga sekaligus menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Arduino IDE. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai lanjut ke cara menginstalnya. Di sini kita sediakan browser terlebih dahulu, dan langsung saja kita cari yang namanya Arduino IDE. Setelah kita cari di browser, di sini saya menggunakan Google Chrome. Langsung saya pencet yang ini, Arduino IDE, dengan link websitenya adalah arduino.cc.software. Di sini di laman ini terdapat pilihan download. Langsung saja kita pencet download, dan kita akan menunggu proses downloadnya. Setelah proses download selesai, kita langsung lanjut ke proses instalasinya dengan klik Arduino-nya tadi. Sini to setup instalasi, kita pencet aja langsung agree, only for me, next. Kemudian kita menyimpan datanya di C, di partisi C, dan kemudian install. Ini saya akan menunggu lagi proses instalasinya. Nah, setelah proses instalasinya berhasil, kita centang yang namanya Run Arduino IDE dan kemudian kita klik finish. Gunanya yang dicentang adalah agar ketika kita klik finish, maka kita langsung dibawa ke dalam aplikasinya. Ini nih, ya. Ini adalah tampilan paling awal dari aplikasinya, dan sepertinya ada proses unduhan untuk ekstensi atau apa. Oh, namun sudah selesai. Oke, itu tadi sudah selesai proses instalasinya. Di sini ada tampilan paling awal dari aplikasi Arduino IDE. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan salah satu persatu fiturnya. Pertama, di sini ada tempat kita mengetik kodenya, dan logo sketchbook. Icon sketchbook ini atau di sini fitur sketchbook ada dua ya di sini. Ada yang model local sketchbook dan juga cloud sketchbook. Nah, apa sih itu logo sketchbook? Apa fungsinya? Sketchbook ini berfungsi untuk mengelola daftar sketch ataupun program Arduino ya. Jadi kita ketik di sini programnya, maka untuk mengakses proyek-proyek sebelumnya kita bisa menggunakan sketchbook. Jadi proyek yang kita simpan, yang sudah kita coding di sini, kita bisa simpan langsung ke sketchbook. Ini memudahkan, fitur sketchbook ini memudahkan kita untuk mengakses proyek-proyek sebelumnya tanpa harus buka menunya
filenya lagi secara manual. Lanjut, kita akan masuk ke dalam, saya akan menjelaskan fitur selanjutnya ini board manager. Nah, di board manager ini bertugas untuk menginstal ekstensinya atau mengelola file core-nya. Di sini sama seperti Visual Studio Code, jadi untuk menginstal plugin-pluginnya atau menginstal core-core-nya yang dalam VS Code itu, di sini juga terdapat, di sini juga ada di Arduino IDE. Jadi di sini berfungsi untuk menginstal plugin-plugin dari luaran sana yang berfungsi untuk sebagai fitur pendukung untuk perangkat keras yang akan digunakan, seperti hardware yang akan digunakan nanti, seperti microcontroller ataupun board Arduino yang akan digunakan. Jadi ketika kita install beberapa plugin yang ada di sini, itu nanti akan support antara microcontroller dan juga board Arduino-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam fitur library manager. Nah, sama beda. Walaupun tampilannya hampir mirip dengan board manager, di bagian library manager itu seperti framework kalau di dalam coding Visual Studio Code. Ini di sini juga kita berfungsi untuk mencari ataupun menginstal atau mengupdate library yang berisi dengan kode-kode siap pakainya. Jadi kayak framework kalau dalam Visual Studio Code, yang bisa digunakan untuk langsung membuat sketch-nya, mempercepat proses pengembangannya juga tanpa harus menulis dari awal. Selanjutnya kita masuk ke dalam debug. Icon ini menyediakan alat debugging untuk menemukan dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam kodenya. Jadi ketika ada error ataupun program yang tidak diketahui ataupun ada typo, maka akan muncul di sini kesalahannya, letaknya di mana. Terus di sini juga kita bisa memperbaiki kesalahan dalam kode board yang kompatibel, terutama untuk pengembangan yang lebih lanjut lah. Selanjutnya ke dalam fitur search ini atau logo kaca pembesar ini. Sama dengan namanya, search atau mencari. Ini digunakan untuk mencari istilah atau variabel ataupun mungkin huruf yang spesifik dalam kode yang ada di dalam sketch ini. Ini untuk membantu proses debugging tadi dan ataupun proses atau mengedit kodenya yang lebih besar. Jadi ketika sebagai contoh saya akan ketik di sini kata void, maka langsung muncul typo. Maka akan langsung muncul di sini void setup dan juga void loop yang ada di kode ini. Nah, bagaimana kalau dengan huruf? Sama juga. Di sini juga langsung ada hurufnya. Jadi ada langsung kalimatnya. Jadi hanya ketik huruf ataupun ketik kalimat tertentu langsung muncul search-nya di bagian search itu. Nah, itu tadi fitur-fitur dasar yang ada di Arduino IDE. Selanjutnya kita masuk ke dalam fitur yang ada di sini, di atas sini. Logo centang ini, ini seperti compile ataupun memproses programnya, apakah ada error ataupun tidak. Dia nge-compile tanpa ngirim langsung ke board atau hardware-nya, ya hardware yang kita colokkan nanti. Nah, berbeda dengan logo centang tadi. Nah, di bagian upload ini sama juga sebenarnya. Dia juga nge-compile, dia juga nge-detect apakah kodenya sudah baik ataupun tidak. Namun ketika kita pencet upload, di sini langsung dia akan memproses, mengcompile filenya dan mengupload kodenya langsung ke dalam hardware atau board Arduino yang nyambung ke dalam perangkat kita. Nah, selanjutnya ada icon drop down ini. Jadi di sini ada select board. Di sini sama seperti namanya, di sini berfungsi untuk memilih ataupun mengelola
board atau hardware apa yang kita gunakan, seperti Arduino Uno, Mega, ESP32 ataupun dan lain sebagainya. Jadi ketika perangkat kita yang ataupun yang saya gunakan ini laptop sudah nyambung ke dalam boardnya atau hardware yang digunakan nanti, maka maka akan muncul tampilannya di sini. Di sini belum ada karena belum ada hardware-nya. Maka akan muncul di sini list-listnya, nama-namanya di sini muncul. Dan untuk memprosesnya ataupun nge-compile kodenya, ya kita tinggal upload di sini. Jadi ketika sudah upload, proses hardware-nya itu langsung nyambung ke dalam prosesnya sudah langsung nyambung ke dalam hardware dari perangkat kita ke dalam hardware. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.